Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinan, siswa kelas 9 SMP Darul Falah, Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua berbicara tentang hal yang sangat penting di kehidupan kita sebagai Gen Z, yaitu literasi digital. Teman-teman, siapa yang di sini setiap hari menggunakan media sosial? Pasti hampir semua. Ya, dari mulai bangun tidur hingga mau tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari media sosial. Kita tidak bisa lepas dari media sosial. Oleh karena itu, kita perlu punya namanya literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan dan kecakapan kita dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma tahu cara pakai handphone dan media sosial saja, tapi juga tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Dalam literasi digital ada 4 pilar utama yang perlu kita pahami. Yuk kita bahas satu persatu. Pilar pertama adalah kecakapan digital. Artinya kemampuan kita dalam menggunakan berbagai perangkat media sosial, baik software maupun hardware. Sekarang banyak banget anak muda yang sangat mahir menggunakan media sosial. Ada yang menggunakan Instagram, YouTube, TikTok, atau bahkan platform online lain untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa memperdalam pelajaran sekolah, membuat video, atau mencari informasi lewat internet. Sekarang banyak banget web AI yang bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas sekolah. Tapi ingat, AI hanya alat bantu. Kita tetap harus berpikir dan belajar dengan sungguh-sungguh. Selain mahir di bidang software, anak muda Indonesia juga banyak yang jago di bidang hardware. Contohnya, kemarin ada anak muda asal Indonesia yang mendapatkan juara 1 tingkat internasional di Tiongkok dalam lomba memperbaiki cepu handphone yang rusak. Luar biasa bukan? Itu bukti bahwa generasi kita punya potensi besar dalam dunia digital. Dan Indonesia adalah negara yang terus berkembang teknologinya. Pilar kedua adalah evaluasi informasi. Nah, ini penting banget. Kita hidup di zaman di mana informasi datang cepat dari berbagai arah. Dan belum tentu semuanya benar. Oleh karena itu, kita harus jika kita mendapatkan berita dari media sosial, jangan langsung percaya dan menyebarluaskannya. Kita harus memastikan berita tersebut benar atau hoax. Caranya dengan baca di web yang sangat terpercaya atau bahkan menanyakan kepada orang yang lebih tahu agar nantinya tidak terjadi fitnah. Pilar ketiga adalah etika digital. Artinya kalau di dunia nyata kita menjaga sikap, tutur kata, dan lain sebagainya, di dunia digital pun begitu. Tapi masih banyak orang yang lupa akan hal tersebut. Masih sering kita lihat komentar jahat, sindiran kasar, bahkan bullying di media sosial. Hati-hati teman-teman dalam mengetik. Kalau kita tidak bisa mengetik kata yang benar, lebih baik diam. Gunakan media sosial untuk saling menyemangati, bukan menjatuhkan. Pilar terakhir adalah produksi konten. Teman-teman, di era digital ini, kita bukan cuma penonton, tapi juga pencipta. Kita bisa membuat video mulai dari tulisan, gambar, maupun video. Tapi ingat, kita harus membuat video ide kita sendiri. Jangan asal meniru ide orang lain tanpa izin dari orang tersebut, karena itu melanggar hak cipta. Jadilah kreator muda yang beretika. Oke teman-teman, dari 4 pilar tersebut, kecakapan digital, evaluasi informasi, etika digital, dan produksi konten. Kita tahu bahwa literasi digital bukan hanya tentang cara menggunakan media sosial saja, tapi juga tahu cara menggunakannya dengan benar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.